Shalom Bapak Ibu terkasih, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Pemberitaan firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Bapak Pendeta Yurinawa Salawangi. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 5 bait 1. Dan masyurkan isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala surga menyembah di Kau kali semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat 21 menjadi nas pembimbing pada ibadah ini yang berkata demikian: Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Ya Ahli semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sujud sembah kepada-Mu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kami kembali pada kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikian pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-28 yang menyatakan demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Sekarang jemaat Tuhan diundang untuk berdiri bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat 10 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman, maka mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berilah hikmat kepada kami, agar kami mampu mendalami kekayaan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat, marilah berdiri
untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 6 ayat 37 dan 38 yang menyatakan, hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini masih terkait dengan ajaran tentang kasih Kristiani. Maka firman yang sudah dibacakan tadi mempertegas bahwa dalam kasih yang penuh pengampunan, maka jauhlah dari hal menghakimi dan menghukum. Dalam Alkitab berbahasa Jawa dikatakan begini, ojo podo netapake alaing uang. Saya ulangi Bapak Ibu. Ojo podo netapake alaing uang, atau seujon pada orang lain. Jadi Bapak Saudara, penghakiman diterjemahkan dalam bahasa Jawa tadi, diterjemahkan menetapkan keburukan orang lain. Karena di masa yang akan datang, kalau tadi dikatakan jangan menetapkan keburukan orang lain, sekali lagi, karena di masa yang akan datang Allah akan menetapkan yang buruk terhadap mereka yang suka menghakimi orang lain atau wong liya. Kedua, ojo pada ngadili. Itu dalam Alkitab bahasa Jawa. Artinya kata menghukum diterjemahkan ngadili. Wong liya, yang artinya orang yang suka menilai-nilai perbuatan orang lain, tentunya secara negatif,
dan dapat menimbulkan kebencian, atau penilaian itu pada dasarnya berpangkal dari kebencian atau tidak suka terhadap orang lain atau wong liya. Yang ketiga, tindakan Kristiani yang ideal sebelum menetapkan keburukan atau kekurangan orang lain dan sebelum menilai dan menghukum orang lain, seharusnya didasari pertimbangan-pertimbangan. Yesus telah memberikan pengajaran tentang kasih Allah seperti tertulis pada pasal 6 ayat 35 sampai ayat 36. Di sana dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian pertimbangan yang ideal dalam kasih Allah adalah bukan apa yang sesuai dengan pikiran, keadaan atau kondisi yang kita alami, atau sebaliknya seperti yang dikatakan pada ayat 42 dalam pasal 6 ini yang berkata demikian. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Agaknya Bapak Saudara, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang suka menggosip dan menyalahkan orang lain, dan dia tidak menyukai mereka. Dari pemahaman di atas, Bapak Saudara, sesungguhnya berbicara tentang kecerdasan emosional bukanlah suatu yang baru atau produk era modern, tetapi Tuhan Yesus sudah jauh terlebih dahulu membicarakannya. Dale Carnegie dalam buku yang berjudul How to Have Rewarding Relationship, Win Trust and Influence People, dia mengatakan, saat menghadapi seseorang, ingatlah bahwa Anda tidak sedang menghadapi makhluk dengan logika, tetapi makhluk dengan emosi. Itu dikatakannya berpuluh tahun yang lalu. Tetapi sekarang para psikolog menyebutnya sebagai kecerdasan emosional. Daniel Goleman, penulis Emotional Intelligence, mendefinisikan kecerdasan emosional adalah kapasitas mengenali perasaan kita
dan orang lain. Memotivasi diri kita sendiri dan mengendalikan emosi dengan baik dalam diri kita dan dalam hubungan-hubungan kita atau dalam relasi-relasi yang kita bangun. Lalu bagaimana agar kita dapat memenuhi hukum di atas? Jangan menghakimi atau jangan menghukum, atau juga jangan suka menggosip dan jangan suka menyalahkan orang lain. Bagaimana caranya? Inilah pikiran yang harus diingat. Mari melupakan semua yang membangkitkan kebencian, kecurigaan, dan ketidakramahan dalam pikiran kita. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, mari melupakan semua yang membangkitkan kebencian, kecurigaan, dan ketidakramahan dalam pikiran kita. Anda dapat mengadopsi praktek untuk melupakan kesalahan kapanpun itu. Bagaimana caranya? Dengan tidak membiarkan pikiran-pikiran itu menyelinap ke dalam pikiran saudara. Bila saudara hanya memikirkan pikiran-pikiran yang baik, murah hati, bahagia, dan sehat, kebencian tidak mungkin mendapatkan tempat di pikiran Anda dan hidup saudara akan dipenuhi kebahagiaan. Jadi Bapak Saudara yang mau dikatakan di sini sekali lagi, berpikirlah secara positif, berpikirlah yang baik, berpikirlah yang sehat-sehat. Maka sekali lagi kebencian akan terusir dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau yang ada dalam pikiran kita yang baik-baik, yang sehat-sehat, maka kita akan dipenuhi kebahagiaan. Saudara akan tidur dengan nyenyak. Jangan biarkan kekuatan kepada mereka untuk mempengaruhi tidur, mempengaruhi selera makan, mempengaruhi tekanan darah, mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan saudara. Dan ingatlah, rasa benci yang ada pada saudara sama sekali tidak merugikan orang lain. Namun mengubah siang dan malam kita menjadi kacau balau. Jadi sekali lagi, jika ada kebencian di dalam diri kita, itu tidak akan berpengaruh kepada orang lain. Sekali lagi, kecuali mengubah siang dan malam kita menjadi kacau balau. Hindari virus yang lebih berbahaya dari COVID-19, yaitu virus gosip dan suka menyalahkan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 baitnya yang pertama. Kau
Sekarang jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman yang sudah mengingatkan kami untuk kami tidak dengan mudah menghakimi, bahkan menghukum sesama kami. Apakah itu melalui gosip-gosip ataupun hal-hal yang menyalahkan orang lain. Maka mampukan kami ya Tuhan ya Bapa, sebelum kami menyatakan sesuatu, secara khusus tentang orang lain, mampukan kami menimbang-nimbangnya, mampukan kami melihat ke dalam kedalaman diri kami sendiri, sehingga ya Tuhan ya Bapa, maka kami akan selalu melakukan hal yang diperkenan oleh Tuhan. Maka berilah kekuatan kepada kami ya Tuhan ya Bapa, untuk memberikan pengampunan, bukan saja terhadap mereka yang begitu dekat bersama kami, tetapi juga Engkau mengajar kepada musuh-musuh, bahkan lawan-lawan, bahkan mereka yang telah melukai hati kami. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni mereka. Dan jika saja ada kebencian di dalam diri kami masing-masing, beri kami kekuatan untuk menyingkirkannya. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami di dalam kehidupan kami, dalam pikiran-pikiran kami. Selalu ada pikiran-pikiran yang baik, selalu ada pikiran-pikiran yang sehat, sehingga ya Tuhan ya Bapa, kami sendiri pun tidak terganggu oleh pikiran-pikiran kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, betapa kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami diingatkan kembali melalui firman-Mu dalam kerangka kami merenungkan penderitaan-Mu ya Kristus. Maka ajarlah kami, sekalipun begitu berat untuk melawan diri kami sendiri, mungkin itu juga adalah sebuah penderitaan bagi kami. Tapi biarlah kami belajar dari penderitaan agar banyak orang diselamatkan. Dan jika saja kami melakukannya, banyak orang yang tidak terluka, baik oleh perbuatan, perkataan, maupun tingkah laku kami.
Di dalam kesempatan syafaat ini ya Tuhan ya Bapa, kami juga memberikan hikmat, memohon hikmat kepada Tuhan, agar Engkau juga memberikan hikmat kepada pemerintah, bangsa-bangsa di muka bumi ini, dan khususnya pemerintah bangsa kami. Bapak Presiden bersama dengan menteri-menterinya, para elit politik, wakil-wakil rakyat, kiranya dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan ya Bapa, mereka dimampukan untuk membawa negeri ini di dalam kehidupan yang bersejahtera, kehidupan yang berkemakmuran. Dan secara khusus di tengah-tengah kondisi pada saat ini, menjadi satu tantangan bagi pemerintah kami, tantangan bagi para wakil rakyat juga para elit politik. Biarlah kiranya dengan hikmat yang dari Tuhan, maka mereka dimampukan bersama-sama mengatasi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini terkait dengan COVID-19 yang menyerang bangsa ini. Biarlah apa yang diupayakan, diusahakan oleh pemerintah kami, kiranya membuahkan hasil bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Juga kami berdoa untuk tenaga medis yang juga sedang berjuang untuk menyelamatkan mereka yang terinfeksi COVID-19 ini. Biarlah dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka sendiri pun terlindung dan banyak mereka yang disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan Bapa, banyak mereka yang terinfeksi pada saat ini, banyak yang mengalami pemulihan. Tetapi ketika sebagian dari rakyat ini yang terinfeksi dan tidak terselamatkan, kami berdoa untuk setiap keluarga mereka. Dan secara khusus bagi saudara-saudara seiman, saudara-saudara persekutuan di GPIB yang juga terinfeksi, bahkan mereka yang berstatus ODP, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan kekuatan, sehingga ya Tuhan ya Bapa, mereka tetap ada dalam pengharapan untuk pemulihan yang daripada-Mu. Dan secara khusus di kota Semarang ini, biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau lindungi seluruh kota Semarang ini, bahkan provinsi Semarang ini, dari ancaman COVID-19. Biarlah pemerintah daerah bersama Polri yang sudah berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan akhirnya kota Semarang atau provinsi Semarang ini terlepas dari ancaman COVID-19. Ya Tuhan ya Bapa, kami sebagai persekutuan pada saat ini, kami pun beribadah di rumah-rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa hal ini tidak mempengaruhi kehadiran dan kemuliaan. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami setiap rumah tangga dan keluarga, biarlah kami tetap ada di dalam pemeliharaan dan cinta kasih-Mu. Dan secara khusus bagi anak-anak kami yang juga pada saat ini yang sedang bersekolah, mereka harus terhenti dan belajar dari rumah masing-masing. Untuk itu Tuhan Bapa, Engkau berkati anak-anak kami di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Bahkan kami sebagai pekerja yang dirumahkan, biarlah Tuhan juga memberkati kami. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, di tengah-tengah situasi kondisi ini, di Persekutuan Jemaat Immanuel Semarang ini khususnya, tetap ada dalam sukacita dan ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami mau berdoa juga untuk
para presbiter yang sudah bertugas pada ibadah ini khususnya, biarlah kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka, organis dan kantoria yang sudah bertugas. Tuhan juga berkati. Demikian juga mereka kameramen, juga soundman yang sudah bertugas. Tuhan berkati. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami akan keluar dari persekutuan ini. Kami memohon penyertaan dalam sepekan ke depan, dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga dan keluarga kami. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah mereka, para janda duda tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Mereka yang berulang tahun pada sepekan ke depan ini, mereka juga selalu mendapatkan penyertaan dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan perjalanan kehidupan kami sepekan ke depan di dalam pemeliharaan dan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang dibacakan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ke-7 yang menyatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kepada segenap jemaat disampaikan bahwa kolekte yang telah dikumpulkan baik melalui ibadah minggu maupun ibadah keluarga dapat diserahkan melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 13601443643 atau langsung diserahkan ke kantor majelis setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 17 atau juga melalui koordinator masing-masing di tempat Bapak Ibu jemaat berdomisili. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari sambil memberikan persembahan kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama dan kedua.
surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekeramatnya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang seberabad. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajar. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih berkaitan dengan aktivitas peribadatan kita dalam suasana yang masih dalam anjuran untuk tidak melakukan ibadah dalam pertemuan seperti biasa, maka kita mungkin akan masih terus melanjutkan seperti sebagaimana yang kita lakukan ini di dalam peribadahan pada minggu yang akan datang. Dan yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan sepekan berikut dengan apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan berjemaat sepekan, itu dapat dibaca di dalam warta jemaat yang akan dikirimkan lewat video atau lewat berita warta jemaat sebagaimana yang akan kami berikan pada minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sekarang jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 baitnya yang pertama. Ikutilah saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dia Kau juru selamat, ku bahagia.